Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Kakak berharap adik-adik tetap sukacita ya. Iya adik-adik, sekalipun kita masih harus tetap ibadah sekolah minggu di rumah, kita harus tetap bersukacita memuji memuliakan Tuhan ibadah hari ini. Adik-adik, ibadah hari ini akan kita mulai. Yuk persiapkan dulu Alkitabnya. Buka Alkitab Yohanes 11 ayat 24 sampai 26 dan langsung dibuat pembatas Alkitabnya ya. Serta persiapkan persembahannya yang akan diberikan kepada Tuhan. Ayo adik-adik, siapa yang di sini selalu memberikan persembahan setiap minggu ke gerejanya, melalui sintua wilayah, melalui orang tua. Nah, kita harus memberikannya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, yuk persiapkan hati untuk beribadah. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita bangkit berdiri semua, bernyanyi dengan sukacita, menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sekolah Minggu HKBP. Sekolah Minggu HKBP, golas ni rohadoi. Ai di pasaha tutuhani, roha metoni. Sekolah Minggu ingot mai, holo pangganti ni naposoi. Atau arahon madongan bituise. Tuhan jematai. Sekali lagi. Sekolah Minggu HKBP, golas ni rohadoi. Ai di pasaha tutuhani, roha metodi. Sekolah Minggu ingot mai, hodo pangganti ni naposoi. Atong arahon madongan mi. Tu Yesus Tuhan tai. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa setia memberkati dan menyertai kita. Layaklah kita memuji memuliakan Tuhan atas kasih setianya kepada kita. Mari nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan buku ende Loas Rotua Dana. Sian rohani dadana, rodo pabujioni. Napala
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya, kita sama-sama mengucapkannya. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Ayo adik-adik duduk semuanya. Adik-adik, siapa yang hatinya senang dan sukacita kalau jumpa hari Minggu? Ayo tunjuk tangan. Kakak juga layaknya kita bersukacita menyambut hari Minggu sebab berjumpa di ibadah sekolah Minggu. Ada sukacita? Tentu ada sukacita ya, Bang. Ya, pasti. Iya, betul itu adik-adik. Layaklah kita bersukacita menyambut hari Minggu ini. Ayo adik-adik, kita puji Tuhan dengan penuh sukacita dengan menyanyikan kidung pujian. Hello, hello kawanku semua. Hello, hello kawanku semua. Jumpa lagi di sekolah minggu kita. Kita semua penuh sukacita. Puji Tuhan selamanya. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan. Saling menguatkan. Saling mendoakan. Keluarga Tuhan. Sekali lagi. Hello, hello kawanku semua. Jumpa lagi di sekolah minggu kita. Kita semua penuh sukacita. Puji Tuhan selamanya. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan. Saling menguatkan. Saling mendoakan. Keluarga Tuhan. Adik-adik, hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada ibadah sekolah minggu hari ini yaitu hukum Taurat pertama dan maksudnya. Yuk kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat pertama. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah, dengarkan ya kakak baca. Kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita selalu diingatkan hukum Taurat supaya kita tetap mengingatkan apa yang perintah Tuhan yang harus kita taati. Iya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap mengingat dan melakukan perintah Tuhan. Tentulah dalam hidup ini kita tidak luput dari dosa yang melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu, kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Dan sebelum kita meminta pengampunan dari Tuhan, yuk mari kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat. Dihapuskan dosaku.
Marilah kita mengaku dosa kita dan berdoa untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Karena itu ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel dalam ibadah sekolah minggu hari ini dan sekaligus ayat hafalan minggu depan tertulis dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Yuk kita baca bersama-sama. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Demikian pembacaan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama mengaminkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, dalam situasi apapun kita harus tetap mengingat apa yang dikatakan firman Tuhan, sehingga kita tetap berjalan di jalan yang dikehendaki Tuhan. Ya adik-adik, kita harus tetap mengingat perkataan Tuhan Yesus, yaitu firman-Nya. Oleh karena itu, ingat ya, menghafal ayat hafalan minggu depan yang tertulis di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Oke. Adik-adik, mari kita kembali bangkit berdiri, memuji memuliakan Tuhan dengan menyanyikan buku Ende. Yesus mengasihi engkau. Indonesianya ya. Yesus mengasihiku, Alkitab mengajarku, meskipun kecil lemah, Alki aku miliknya. Bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ajaran satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ayo adik-adik semuanya duduk, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu hari ini. Warta sekolah minggu yang pertama, nama minggu hari ini yakni Minggu Akhir Tahun Gerejawi. Artinya, minggu peringatan akan orang yang meninggal. Ayo adik-adik, tadi kan sudah diingatkan untuk menghafal ayat hafalan minggu depan. Adik-adik ingat ya, menghafal ayat hafalan minggu depan yang tertulis di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Oke adik-adik? Dan warta yang ketiga yaitu perayaan Natal sekolah minggu. Didengarkan baik-baik ya adik-adik. Perayaan Natal sekolah minggu diadakan dengan ibadah online pada hari Sabtu 19 Desember 2020. Perayaan Natal sekolah minggu kelas kecil dari kelas ibu dan anak sampai kelas 2 SD jam 9 pagi. Dan perayaan Natal sekolah minggu kelas besar yaitu dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD jam 4 sore. Dicatat ya adik-adik. Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan khotbah disampaikan oleh kakak pendeta. Iya adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan meminta pimpinan Tuhan. Mari kita nyatakan kesiapan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Ende. Go hiau Tuhan marhite hatami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, apa kabar? Masih ada sukacita untuk Tuhan? Tentu selalu ada alasan kita untuk bersukacita bagi Tuhan, sebab anugerahnya besar bagi kita, yang mengizinkan kita ibadah sampai saat ini boleh berjumpa di ibadah sekolah minggu ya adik-adik. Yuk tunjukkan sukacitamu dengan mau dengar-dengar akan firman Tuhan. Dibuka Alkitabnya, tadi sudah dibuat pembatas Alkitabnya kan adik-adik. Yuk
Buka Alkitab Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kakak bacakan untuk kita adik-adik di rumah mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa,
Aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini adalah bagian dari perikop cerita Alkitab yang menceritakan tentang Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Di mana saat itu, tahu nggak adik-adik? Maria dan Marta sedang bersedih hati oleh karena kematian Lazarus, saudara mereka yang mereka kasihi. Adik-adik, siapa yang pernah mengalami kematian orang-orang yang dikasihinya ya di sini? Ayo, siapa? Seperti kakak pendeta yang pernah mengalami kematian, apakah itu kematian opungnya, orang tua seperti kakak pendeta, opung kakak sudah meninggal, mama kakak juga sudah meninggal. Siapa di sini yang pernah mengalami kematian orang-orang yang dikasihinya seperti yang dialami oleh Maria dan Marta dalam nas khotbah hari ini dan seperti yang dialami oleh kakak pendeta juga? Pastilah peristiwa kematian orang-orang yang kita kasihi itu menyedihkan ya adik-adik, membuat hati kita berduka cita. Adik-adik, apa yang terpikirkan ya? Kenapa kita bersedih hati ketika melihat kematian mereka yang kita kasihi itu? Tahu nggak adik-adik, umumnya manusia berpikir seperti ini. Seperti halnya pemahaman umumnya manusia ya, bahwa kehidupan orang yang dikasihinya itu sudah berakhir. Bahwa hari-harinya sudah berakhir di dunia ini. Itu berarti tidak boleh lagi melihatnya untuk selamanya. Itulah umumnya yang dipikirkan oleh manusia. Baru yang berikutnya, tidak bisa lagi bersama-sama bercerita, tidak bisa lagi ibadah bersama, tidak bisa lagi bermain bersama, tidak bisa lagi makan dan minum bersama dan lain sebagainya. Ya memang, benar seperti itu loh adik-adik. Kita tidak bisa lagi melihat orang yang kita kasihi itu untuk selama-lamanya. Tidak bisa lagi kita bersama-sama bercerita, tidak bisa lagi ibadah bersama, tidak bisa lagi bermain bersama, tidak bisa lagi makan dan minum bersama. Tapi kan adik-adik, kita kan memiliki pengharapan yang hidup di dalam Tuhan Yesus bahwa kita mempercayai dan menyaksikan bahwa kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dicatat loh adik-adik. Akhir dari hidup orang yang kita kasihi itu di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya, iya. Tapi ada keselamatan bagi orang percaya. Yesus Kristus telah bangkit, itulah yang membangkitkan orang percaya dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Tuhan kita yang hidup dan Tuhan orang yang kita kasih yang telah mati itu, yaitu Tuhan Yesus. Lalu dikatakan di Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan yang setia sampai akhir. Kok khotbah hari ini bicarakan soal kematian ya? Tadi ingat kan nama minggu hari ini namanya apa ya? Akhir tahun gerejawi, di mana kita memperingati orang-orang yang meninggal. Makanya nas khotbah hari ini membicarakan soal kematian ya adik-adik. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kematian jasmani yaitu kematian tubuh ini bukanlah merupakan akhir yang mengerikan lagi loh adik-adik. Ingat, bagi orang yang percaya. Sebaliknya, peristiwa kematian itu merupakan pintu kepada hidup yang kekal, yang berkelimpahan. Persekutuan dengan Allah dalam keabadian. Di mana? Di surga. Tuhan Yesus berkata di ayat 25 tadi. Adik-adik kita baca bersama-sama ya. Akulah kebangkitan
dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Pernyataan ia akan hidup itu menunjuk kepada kebangkitan. Sebagaimana pengharapan kita. Sedangkan pernyataan ia akan mati selama-lamanya, itu berarti bahwa orang percaya yang dibangkitkan tidak akan mati selama-lamanya. Kalau dikatakan ia tidak akan mati selama-lamanya. Jadi orang yang percaya itu tidak akan mati selama-lamanya. Hanya tubuh kita ini yang mati. Tapi kita kembali kepada Tuhan sang pemilik hidup kita. Orang percaya memiliki tubuh yang baru loh adik-adik. Yang kekal. Yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat mati. Dan tidak dapat merosot keadaannya. Itulah yang kita saksikan setiap hari Minggu dalam ibadah dalam pengakuan iman kita tadi di bagian yang ketiga. Ketika kita mengaku bahwa adanya kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Masih ingat kan? Adik-adik, kita harus percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Hal itulah yang mau Tuhan Yesus nyatakan melalui peristiwa Lazarus dibangkitkan ini. Ada beberapa orang yang telah dibangkitkan oleh Yesus. Anak Yairus ya, pernah ingat cerita Alkitab? Juga anak janda di daerah Nain. Tapi itu waktu itu masih meninggal beberapa saat. Kalau si Lazarus, cerita Alkitab di sini udah 4 hari loh adik-adik. Kalau 4 hari meninggal orang, waktu itu belum ada untuk membusuk, menghindari pembusukan dari mayat. Jadi 4 hari itu sudah busuk dan sudah berbau. Namun Yesus mau menyatakan supaya murid-murid percaya, juga kita anak sekolah minggu, orang percaya, supaya kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dialah Tuhan bagi orang yang hidup dan yang mati. Dialah Tuhan yang berkuasa penuh atas hidup dan mati kita. Itu loh adik-adik. Mau sesungguhnya kematian bukan akhir dari segalanya. Ada kehidupan kekal setelah kehidupan kita di dunia ini. Setelah kematian itu ada kehidupan kekal. Yang akan kita jalani bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Adik-adik, dengarkan ya baik-baik firman Tuhan Yesus yang telah kita baca tadi. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah adik-adik sekolah minggu akan pernyataan Tuhan Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup? Ayo jawab. Aku percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali akan keberadaan Tuhan Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Bahwa sesungguhnya kami anak-anak sekolah minggu yang percaya kepadamu tidak lagi menganggap bahwa kematian itu adalah hal yang menakutkan, sebab melalui kematian itu kami akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Biarlah Tuhan memberkati kami untuk memahami firman Tuhan di masa kecil kami ini melalui pimpinan Roh Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami anak-anakmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu dalam studinya, sekalipun mengalami pergumulan belajar dari rumah. Namun satu hal yang pasti, Tuhan menyertai anak-anakmu untuk boleh terus mengikuti pembelajaran dari sekolah melalui Bapak Ibu Guru, dan anak-anak sekolah minggu dapat mencapai tujuan dan cita-cita mereka di masa yang akan datang.
Kami serahkan masa depan anak sekolah minggu dalam tangan Tuhan. Berkati juga Papa dan Mama, berkati kakak abang guru sekolah minggu, Amang Inang Pendeta, Amang Inang Sintua, semua tim multimedia kiranya dalam penyertaan Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemimpin Indonesia, biarlah melalui penyertaan Tuhan, melalui pelayanan para pemimpin kami, tercapailah tujuan bangsa kami Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. Kami serahkan juga dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Semua kami bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Namun satu hal yang kami percaya bahwa semua yang terjadi di bawah kendali Tuhan. Tuhan yang berdaulat, kami serahkan pemulihan dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan buku ende Holan Yesus, Holan Dak Danak. Di sini kita menyampaikan persembahan kita pada Tuhan ya adik-adik. Dak danak name metau alai na boyau tu Jesus lau olan ibana olo aki pai masahat tu surgoi oh Tuhan Yesus jakonawon tung somargogo daganamon ihongoluku pake mai tau hasangapon digowarni. Kita nyanyikan bahasa Indonesia. Walaupun aku anak kecil, kepada Yesus aku pergi. Hanyalah Dia ku turuti, sampai ke surga aku nanti. Sambutlah aku ya Tuhanku, tiada kuasa dan kuatku, pakai hidupku terimalah, memuji Engkau selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 4 ayat 10 dan 13. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Berpeganglah pada didikan dan janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Amsal 4 ayat 10 dan ayat 13. Ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Amin. Amsal 4 ayat 10 dan 13. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. berpeganglah pada didikan, Jangan melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidup. Amsal 4 ayat 10 dan 13. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Peganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidup. Amsal 4 ayat 10 dan 13. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Peganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. peliharalah dia, karena dialah. Amsal 4 ayat 10 dan 13. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. 4 ayat 10 dan 13. Hai anak-anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidup. Amsal 4 ayat 10 dan 13. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Berpeganglah pada didikan, janganlah